Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Jika Cao Zhen datang lagi, itu hanya akan menjadi penghinaan yang lebih besar dari hari ini. Setelah menatap Jiang Fan dengan tajam, Yang Qinghua pergi sambil menggendong Cao Zhen dengan wajah muram. Alis Liu Wuchen penuh dengan kegembiraan. Dia ingin sekali bertanya, Jiang Fan, apa yang terjadi dengan fisikmu? Mengapa hal itu menjadi begitu kuat? Wen Hongyao, Li Qingfeng, dan Zhao Wuji juga memandangnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Dilihat dari tendangan yang melemparkan batu itu tadi, fisik Jiang Fan sendiri sudah cukup kuat untuk menghadapi seorang kultivator formasi inti tingkat pertama. Feng Guchan tetap diam, tetapi telinganya tajam, diam-diam menguping rahasia Jiang Fan. Dia juga ingin tahu bagaimana anak ini menjadi begitu kuat. Jiang Fan melirik Feng Guchan, tersenyum tipis, dan berkata, "Guru, mengenai masalah kultivasiku, izin aku melapor secara pribadi nanti. Untuk saat ini, mari kita bahas cara menangani cairan spiritual tanaman merambat berpola naga ini." Liu Wuchen menangkap maksudnya dan menatap Feng Guchan. Dia menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Bagaimana dia bisa menanyakan latar belakang Jiang Fan di depan pria pemberontak ini, Feng Guchan? Dia mengangguk, tatapannya beralih ke cairan spiritual tanaman merambat berpola naga di tangan Jiang Fan, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ini adalah benda langka yang dapat secara langsung mengangkat murid tahap pendirian fondasi periode menengah ke tingkat berikutnya. Yang kedua setelah penciptaan hutan pedang dari Sekte Segudang Pedang dalam hal efektivitas. Namun, dia tidak mengambil keputusan sembarangan. Sebaliknya, dia berkata dengan murah hati, kotak cairan spiritual tanaman merambat berpola naga ini diperoleh dengan kekuatanmu sendiri. Itu seharusnya ditangani olehmu. Selama tidak diberikan kepada pihak luar sekte, sekte tersebut tidak akan ikut campur. Wen Hongyao, Li Qingfeng, dan Zhao Wuji semuanya mengangguk setuju. Sekte itu memang tidak punya hak untuk mengambil kotak cairan spiritual tanaman merambat berpola naga ini. Bibir Feng Guchan berkedut, tidak dapat menemukan alasan untuk menuntutnya. Lagi pula, cairan spiritual tanaman merambat berpola naga merupakan hasil jebakan Jiang Fan untuk Yang Qinghua dan menang dengan kekuatan yang luar biasa. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Jiang Fan merasa sedikit lega mendengar kata-kata ini. Sebenarnya, Yang Qinghua tidak berniat menghormati perjanjian itu. Kalau bukan karena pencegahan Liu Wuchen, dia tidak akan dengan mudah menyerahkan cairan spiritual tanaman merambat berpola naga. Jika Liu Wuchen menggunakan ini sebagai alasan untuk menuntutnya, Jiang Fan tidak akan keberatan. Karena Liu Wuchen begitu lunak, Jiang Fan tidak akan pelit. Cairan spiritual ini dapat dibagi menjadi 10 bagian. Saya bermaksud memberikan masing-masing satu porsi ke Medicine Peak, Heavenly Sword Peak, dan Carefree Peak. Wen Hongyao, Li Qingfeng, dan Zhao Wuji merasa senang. Rasa hormat mereka terhadap Jiang Fan pun tumbuh semakin besar. Mereka tidak salah dalam mendukung Jiang Fan. Si kecil ini tidak melupakan mereka saat mengambil manfaat. Kalau begitu aku akan memberikan 3 porsi pada puncak Master Sekte, lanjut Jiang Fan. Liu Wuchen tersenyum puas. 3 porsi cukup untuk beberapa murid pendirian fondasi periode menengah yang berbakat. Dibandingkan dengan puncak lainnya, Jiang Fan telah memberi mereka 3 kali lebih banyak. Dia tentu saja menunjukkan wajah kepada tuannya. Melihat persetujuan Liu Wuchen, Jiang Fan segera membagi 5 bagian, menyerahkannya ke puncak masing-masing. Kemudian dia membungkuk dan berkata, "Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu." Tepat saat dia hendak pergi, Feng Guchan buru-buru memanggil, "Tunggu. Apakah kamu tidak akan memberikan sebagian pada puncak reinkarnasi?" Bab 357, 3 wanita bersaing. Yang hadir adalah 5 puncak. Keempat puncak lainnya semuanya ada di sana. Hanya puncak reinkarnasi yang tidak ada. Mengapa? Jiang Fan menghentikan langkahnya dan dengan tenang menjawab, melapor ke Tetua Agung. Murid ini memang tidak bermaksud memberikannya kepada puncak reinkarnasi, aku harap Tetua Agung mengerti.
Jawaban yang lugas dan tanpa syarat ini membuat mata tua Feng Guchan menyipit. Jiang Fan, apakah kamu mengabaikan puncak reinkarnasi? Karena tidak mampu mendapatkan apa yang diinginkannya, ia kini menggunakan ancaman. Jiang Fan tidak terpengaruh, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Tetua Agung pasti bercanda. Aku hanya seorang murid, bagaimana mungkin aku berani mengabaikan puncak reinkarnasi? Hanya saja Tetua Agung tampaknya memiliki pendapat yang cukup berbeda tentang murid ini. Karena aku tidak mampu menyinggung perasaan orang lain, setidaknya aku harus bisa menghindar. Oleh karena itu, murid ini tidak ingin berinteraksi terlalu banyak dengan puncak reinkarnasi. Saya harap Tetua Agung mengerti. Apakah ini lelucon? Tetua Agung tadi mengejek Jiang Fan dengan sinis, dan membantu orang luar mengecamnya karena berbuat curang. Dan sekarang dia ingin keuntungan. Teruslah bermimpi. Wen Hongyao yang selalu cepat marah, langsung melontarkan. Feng Guchan, bisakah kamu bersikap sopan? Tidak menyalahkanmu karena menusuk dari belakang tadi sudah cukup lunak, namun sekarang kamu mengancam para pengikut demi keuntungan. Bahkan Li Qingfeng yang biasanya netral tidak tahan lagi. Penatua Agung, bagaimana kamu dan Master Sekte bertarung secara internal adalah urusan sekte itu sendiri. Tetapi membantu orang luar, menekan rakyatnya sendiri, mengabaikan kehormatan sekte, itu sudah keterlaluan. Dan sekarang kau meminta cairan spiritual tanaman merambat pola naga milik Jiang Fan. Bahkan jika dia memberikannya, aku akan menyarankannya untuk tidak melakukannya. Zhao Wuji juga tidak bisa menahan diri dan berkata, Tetua Agung, segala sesuatu ada batasnya. Jiang Fan belum mengeluh kepada tetua tertinggi, kamu seharusnya berterima kasih. Dan kamu masih saja tanpa malu meminta sumber dayanya. Liu Wuchen merasa bersyukur. Di masa lalu, ketika dia berkonflik dengan tetua agung, tetua lainnya akan tetap netral untuk menghindari masalah. Sekarang, 3 orang tetua mendukungnya sepenuhnya. Itu membuatnya diam-diam bersemangat. Tentu saja, dia mengerti bahwa alasan ketiga tetua mengubah pendirian mereka adalah karena nilai mereka bagi Jiang Fan. Memikirkan hal ini, dia merasa Jiang Fan semakin menyenangkan dipandang. Jiang Fan benar-benar bintang keberuntungannya. Menghadapi Feng Guchan, dia merasa lebih tenang dan kalem daripada sebelumnya. Penatua Agung, apakah kau mendengarnya? Bagaimana muridku ingin menangani cairan spiritual tanaman merambat berpola naga adalah kebebasannya. Lebih baik kau menjauh darinya. Wajah Feng Guchan berubah. Diam-diam terkejut dengan perubahan sikap ketiga tetua itu. Apa yang sedang terjadi? Hanya karena dia menargetkan Jiang Fan, ketiga tetua sekarang berpihak pada Liu Wuchen. Dia merasa sulit mempercayainya. Apakah Jiang Fan sepenting itu? Kalau saja dia tahu Jiang Fan telah memenangkan hati beberapa tetua tertinggi, dia tidak akan begitu bingung. Melihat bagaimana orang-orang yang hadir melindungi Jiang Fan, Feng Guchan tahu dia tidak bisa mendapatkan cairan spiritual tanaman merambat berpola naga. Dia tampak marah karena malu. Wah, kamu mungkin tidak tahu, tapi seorang komisaris khusus dari Paviliun Mekanisme Surgawi telah tiba di Sekte Awan Hijau kami. Berniat untuk menanyai Anda kapan saja. Awalnya aku berencana untuk menyampaikan hal baik kepadamu, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Jiang Fan terkejut. Seorang komisaris khusus dari Paviliun Mekanisme Surgawi, untuk menanyai saya. Mengapa mereka repot-repot datang jauh-jauh ke Sekte Awan Hijau? Dan khususnya untuk menanyai saya. Dia cepat-cepat mengingat kembali pengalaman terkininya, dan tidak menemukan satupun tindakannya yang memerlukan campur tangan dari 9 sekte atau melanggar hukum besi Paviliun Mekanisme Surgawi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia memiliki hati nurani yang bersih dan tidak takut dengan pertanyaan Paviliun Mekanisme Surgawi. Sambil membungkuk pada Feng Guchan, dia berkata terus terang, terima kasih, Tetua Agung, atas informasinya. Adapun Tetua Agung yang memberikan kata-kata baik untuk murid ini tidak berani menginginkannya. Aku akan sangat senang jika kamu tidak menendangku saat aku terjatuh. Mendengar hal ini, Wen Hongyao tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Apakah Feng Guchan menganggap Jiang Fan orang bodoh, beraninya berkata seperti itu? Li Qingfeng dan Zhao Wuji juga tampak benar-benar terdiam.
Feng Guchan benar-benar tidak punya rasa malu lagi. Bagaimana dia bisa bilang kalau dia berencana untuk berbicara baik tentang Jiang Fan padahal dia sendiri tidak percaya. Seperti yang dikatakan Jiang Fan, Feng Guchan tidak menambah hinaan atas luka akan menjadi suatu keajaiban. Tidak mampu mengancam Jiang Fan dan malah diejek. Feng Guchan menjadi semakin marah, berdiri sambil mendengus, baiklah. Baiklah. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa saat komisaris khusus tiba. Melihatnya pergi dengan marah, Jiang Fan kemudian menatap Liu Wuchen dengan bingung, Tuan, apakah ini benar? Ekspresi Liu Wuchen juga menjadi serius saat dia bertanya, apakah kamu telah melakukan pelanggaran di sekte tertinggi? Kalau begitu, bicaralah. Tuan dan para tetua akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya untukmu. Hah? Tanda tanya besar muncul di atas kepala Jiang Fan. Sekte tertinggi. Di tempat lain, ia mungkin melakukan beberapa kesalahan yang masih diperdebatkan. Seperti melihat pakaian dalam Master Sekte Binatang Roh. Atau sedang dicari oleh Master Sekte Keinginan. Atau melindungi roh jahat cermin hitam. Namun di sekte tertinggi, dia tidak berbuat apa-apa. Guru, murid ini hanya tinggal setengah hari di sekte tertinggi. Selama waktu itu, aku berdiskusi tentang beberapa pengetahuan medis dengan murid-murid mereka, berlatih bela diri sebentar, lalu pergi ke sekte binatang roh setelah menerima obat spiritual untuk tugasku. Saya tidak memiliki konflik dengan siapapun di sekte tersebut. Liu Wuchen dan ketiga tetua mendengarkan, menunjukkan ekspresi bingung. Apakah kamu yakin tidak ada yang terlewatkan? Liu Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Master Sekte tertinggi menulis surat keluhan kepada Paviliun Mekanisme Surgawi tentangmu. Konten yang berhubungan langsung dengan Anda. Apa? Jiang Fan tercengang, pemimpin sekte tertinggi. Ada hubungannya denganku. Namun, murid ini tidak melakukan kesalahan apapun dan hanya melihat Master Sekte tertinggi dari kejauhan. Kami tidak berinteraksi apapun. Ini, Liu Wuchen pun sempat bingung. Mungkinkah Master Sekte tertinggi melaporkannya tanpa alasan apapun? Namun ekspresi Jiang Fan tidak menunjukkan bahwa dia berbohong. Wen Hongyao juga sangat bingung, hanya membahas pengetahuan medis dan pertarungan dalam seni bela diri, ini adalah kegiatan yang sangat normal di antara para pengikut. Tidak ada interaksi dengan Master Sekte tertinggi, apalagi menyinggung mereka. Aneh sekali, mengapa Master Sekte tertinggi melapor ke Paviliun Mekanisme Surgawi? Zhao Wuji menatap Jiang Fan, merenung. Saya yakin Jiang Fan tidak berbohong. Ini pasti semacam kesalahpahaman. Tanpa mengetahui isi pengaduannya, berspekulasi di sini tidak ada gunanya. Kita harus menunggu komisaris dari Paviliun Mekanisme Surgawi dan menghadapinya secara langsung. Selama Jiang Fan memiliki hati nurani yang bersih, kita tidak perlu khawatir. Komisaris khusus dan rombongannya dari Paviliun Mekanisme Surgawi telah tiba di Sekte Awan Hijau. Mereka hanya tidak menunggu Jiang Fan cukup lama dan pergi mengasingkan diri. Sekarang mereka hanya bisa memberitahunya terlebih dahulu. Dan menunggu pengaturannya. Liu Wuchen mengangguk sedikit, hanya itu yang bisa kita lakukan. Jiang Fan, Ting Dewa di sekte ini selama beberapa hari ke depan, jangan pergi kemanapun. Komisaris dapat memanggil Anda kapan saja. Jiang Fan mengangguk, ya, guru. Kelompok itu segera bubar. Jiang Fan mengikuti ketiga tetua keluar dari aula Master Sekte. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan kembali ke gua tempat tinggalnya terlebih dahulu. Murid dari puncak pedang surgawi, Ni Yunxi, sudah menunggu dengan cemas di luar aula. Melihat Li Qingfeng keluar, dia bergegas maju dan berkata, Tuan, ada masalah. Su Yining, Su Yuran, dan Chen Xilin sedang bertarung. Sebaiknya kau memeriksanya. Li Qingfeng merasakan sakit kepala. Su Yining itu, bagaimana dia bisa membuat masalah begitu dia kembali? Jiang Fan menunjukkan sedikit kegembiraan, Yuran dan Xilin juga kembali. Itu hebat. Li Qingfeng terdiam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk dahinya. Mengapa dia sakit kepala? Orang yang seharusnya benar-benar merasa terganggu adalah Jiang Fan. Bab 358, Perspektif Baru. Dia bertanya dengan nada agak sombong, apakah mereka bertarung dengan sengit? Ni Yunxi melirik Jiang Fan dan juga mulai sedikit menertawakannya.
Sambil mengangguk, dia berkata, sangat galak. Su Yining entah bagaimana mempelajari ilmu pedang tingkat bumi, dan kekuatannya luar biasa hebat. Ranah kultivasinya juga meningkat secara signifikan, mencapai lapisan ke-6 pendirian fondasi. Dibandingkan dengan keadaannya sebelum perjalanannya, dia hampir tidak bisa dikenali lagi. Apa? Li Qingfeng terkejut, apakah kamu yakin kamu melihatnya dengan benar? Ilmu pedang tingkat bumi, kultivasi tingkat ke-6. Wen Hongyao dan Zhao Wuji tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan mata mereka. Kecemburuan di wajah mereka tidak dapat dipungkiri. Penatuali, apakah muridmu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa? Tanya Wen Hongyao dengan masam. Zhao Wuji yang dipenuhi rasa iri menambahkan, sepertinya dia mungkin tersandung ke suatu gua tempat tinggal seperti Cao Zhen. Wajah Li Qingfeng berseri-seri karena bangga. Kemajuan signifikan yang dialami Su Yining sekembalinya membawa kehormatan baginya sebagai mentornya. Namun kemudian ekspresinya berubah, bukankah Su Yuran dan Chen Xilin dalam bahaya? Dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki Su Yining, dua wanita lainnya mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Raut wajah Ni Yunxi berubah aneh, kedua adik perempuannya memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, tapi kalau dibilang mereka dalam bahaya, mungkin tidak tepat. Mereka berdua telah berlatih ilmu pedang misterius milik saudara muda Jiang. Dan mereka sudah cukup mahir dalam hal itu. Meskipun tingkat kultivasi mereka lebih rendah dari Su Yining, dengan ilmu pedang, mereka mampu mengimbanginya saat bertarung bersama. Hal ini membuat Wen Hongyao dan Zhao Wuji gelisah. Wen Hongyao berkata dengan wajah muram, Penatuali, apakah kamu tidak takut dipukuli karena ini? Zhao Wuji melotot, dengan begitu banyak murid berbakat, bisakah kamu menangani pelatihan mereka semua sendirian? Bagaimana kalau cara Free Pick membantu Anda? Mata Li Qingfeng berbinar. Tidak ada waktu lagi untuk menertawakan Jiang Fan. Dia buru-buru berkata, ayo pergi, cepat hentikan mereka. Jika ada yang terluka, itu akan menjadi kerugian besar. Di mata Li Qingfeng, ketiga wanita yang hampir berubah itu sama berharganya dengan porselen. Mereka tidak mudah rusak. Ni Yunxi dipenuhi dengan kepahitan. Dahulu kala, hanya dialah yang menjadi kebanggaan mentor mereka. Kini, ketiga adik perempuannya telah melampaui dia, menjadi kesayangan mentor mereka. Dan semua ini berkat dua pria. Salah satunya adalah penjaga bayangan No. Satu yang misterius, yang menyebabkan transformasi Su Yining. Yang lainnya adalah Jiang Fan, yang memberikan kedua wanita itu banyak kesempatan untuk menemukan jati diri mereka yang baru. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jiang Fan, merasa gelisah di dalam hatinya. Adik Jiang, apakah kamu tidak akan melihatnya? Kedua istrimu tercinta sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya menantikannya. Siapakah di antara wanita yang dibimbing oleh pengawal bayangan No? 1 dan 2 orang yang difavoritkan oleh Jiang Fan yang lebih terampil. Jiang Fan tidak bisa menahan senyum kecut. Kekuatan ketiga wanita itu telah ditingkatkan olehnya secara pribadi. Tanpa diduga, begitu mereka bertemu, mereka mulai bertarung satu sama lain menggunakan teknik yang diajarkannya. Tanpa menunda lagi, Jiang Fan bergegas menuju puncak pedang surgawi. Di depan aula Master Sekte. Benar saja, ia melihat 3 siluet anggun saling terkait seperti kupu-kupu yang bergerak di antara bunga. Suara benturan pedang terdengar tiada henti. Itu adalah Su Yining yang mengenakan gaun panjang biru, mengacungkan pedang panjang, bertarung melawan Su Yuran dan Chen Xilin. Mereka baru berpisah selama 10 hari, dan dia sudah memahami dasar-dasar kitab suci pedang penghancur ilusi. Dengan ayunan pedangnya, beberapa bayangan pedang semi nyata mengikutinya, membuatnya sangat menantang untuk bertahan. Su Yuran, mengenakan kemeja pendek kuning berkerah bundar, meneteskan keringat harum saat dia berjuang menangkis ilmu pedang Su Yining dengan ukiran hati pedang. Dalam sebulan mereka berpisah, kultivasinya telah maju dari lapisan keempat pendirian fondasi ke lapisan kelima. Yang lebih mengejutkan bagi Jiang Fan adalah dia telah mencapai lapisan kedua dari ukiran hati pedang, matahari terbit di atas laut. Ini adalah teknik tingkat bumi, dan dia berhasil maju sampai sejauh itu hanya dalam waktu lebih dari sebulan.
Itu sungguh mengejutkan. Bertarung di sampingnya adalah Chen Xilin dalam gaun biru yang menakjubkan. Dia bergerak seperti bunga yang halus, dengan anggun berkoordinasi dengan Su Yuran untuk melawan Su Yining. Kultivasinya juga telah maju dari lapisan ketiga pendirian fondasi awal ke lapisan keempat. Dia juga telah memahami lapisan kedua dari ukiran hati pedang, dan bahkan lebih mahir daripada Su Yuran. Hal ini membuat Jiang Fan tidak percaya, mungkinkah Chen Xilin benar-benar memiliki bakat dalam pedang Dao. Saat pertama kali mengajari mereka ilmu pedang, Chen Xilin telah menunjukkan kemajuan yang jauh lebih besar daripada Su Yuran. Namun, meskipun ilmu pedang mereka jauh lebih unggul daripada Su Yining, perbedaan tingkat kultivasi mereka tidak dapat diatasi. Akibatnya, mereka sedikit dirugikan. Berjuang untuk bertahan. Meski begitu, meski Li Qingfeng berteriak agar mereka berhenti, kedua wanita itu tidak berniat berhenti, dan terus melanjutkan pertikaian mereka dengan Su Yining. Su Yining juga bersemangat untuk bertarung, dan tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Sebaliknya, saat kemenangan tampak dalam genggamannya, serangannya malah menjadi semakin ganas. Sampai Jiang Fan berbicara, "Hentikan." Ketiga wanita itu tanpa sadar gemetar dan berhenti seketika. Mendengar suara Jiang Fan, Su Yining merasa bingung entah kenapa. Dia buru-buru menyarungkan pedangnya dan merapikan rambutnya yang acak-acakan, matanya yang indah berbinar saat dia menatap Jiang Fan. Seperti anak kecil yang menunggu dipuji. Gugup dan penuh harap, "Jiang." Dia baru saja hendak menyambutnya ketika Su Yuran dan Chen Xilin menjerit kegirangan dan melemparkan diri ke pelukannya. "Fan, kenapa kamu kembali juga?" Mata Su Yuran yang indah bersinar dengan kegembiraan yang tak terselubung, wajahnya yang halus dan lembut dipenuhi dengan kebahagiaan. Chen Xilin dengan malu-malu menatap Jiang Fan dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan khawatir, "Suamiku, apakah kamu menghadapi bahaya apapun akhir-akhir ini?" Jiang Fan menepuk bahu ramping mereka, yang jumlahnya hanya segenggam, dan berkata, "Aku baik-baik saja. Tapi kalian berdua, kemajuan kalian sungguh menakjubkan. Belum lagi kultivasi mereka, ilmu pedang mereka telah berkembang jauh melampaui harapan Jiang Fan." Su Yuran menatap Chen Xilin dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Xilinlah yang menemukan tempat berisi material surgawi dan harta duniawi, yang memungkinkan kultivasi kita menembus satu tingkat. Dan dia juga mengajariku ilmu pedang." "Oh." Jiang Fan menatap Chen Xilin dengan heran, "Apakah pemahamanmu tentang teknik pedang begitu tinggi?" Mata Chen Xilin berkedip. Apakah dia benar-benar memiliki pemahaman setinggi itu? Itu semua berkat Moon Venerate yang ada dalam dirinya. Peningkatan kultivasi mereka juga karena penghormatan bulan mengarahkannya ke tempat tersembunyi yang menyimpan harta karun berupa material surgawi dan harta duniawi. Bahkan peringatan tentang bahaya datang dari Moon Venerate. "Kau membuatku tersanjung, suamiku." Chen Xilin berkata dengan tidak wajar. Dia tidak ingin menyembunyikan dari Jiang Fan bahwa janin bawaan di dalam dirinya adalah pecahan jiwa yang bereinkarnasi yang dikenal sebagai Moon Venerate. Namun, Yang Mulia Bulan mengancam bahwa jika dia berani mengungkapkannya, Jiang Fan akan dibunuh. Hal ini membuatnya bingung. "Xiling, kamu baik-baik saja?" Jiang Fan bertanya dengan curiga. Dia selalu merasa Chen Xilin bertingkah aneh, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu dan takut dia akan mengetahuinya. Jantung Chen Xilin berdebar kencang dan dia berkata tergesa-gesa, tidak ada apa-apa. Su Yininglah yang punya masalah." Untuk mengalihkan perhatian Jiang Fan, Chen Xilin mengubah topik pembicaraan. Dengan alis berkerut, dia menatap Su Yining dan berkata, "Dalam waktu sesingkat itu, dia telah melompat dari lapisan ketiga ke lapisan keenam pendirian pondasi. Dan dia menguasai ilmu pedang yang aneh. Dia bilang itu hadiah dari seorang kenalan lama. Aku ingin tahu siapa kenalan yang suka ikut campur yang membuatnya begitu berkuasa." Dia menjadi semakin marah saat berbicara. Terakhir kali Su Yining pergi, dia dengan mudah ditekan oleh Su Yuran. Tetapi sekarang, dalam waktu sesingkat itu, dia dapat melawan Su Yuran dan dirinya sendiri, serta meredam serangan gabungan mereka. Bahkan dengan bantuan Moon Venerate, kekuatannya sendiri tidak meningkat secepat itu. Sungguh membingungkan. Bab 359 menerobos di tempat.
Jiang Fan terbatuk kering dan berkata, mereka punya ahli yang membantu mereka, tapi bukankah kamu juga punya aku? Dia segera mengeluarkan beberapa cairan spiritual tanaman merambat berpola naga dan memberikannya sebagian, sambil berkata, ini secara langsung dapat meningkatkan kultivasi alam pendirian fondasi periode menengah 1 lapis. Apa? Mata Chen Xilin berbinar karena terkejut dan gembira saat dia mengambilnya dengan hati-hati. Dia benar-benar percaya pada kata-kata Jiang Fan. Karena dia mengatakan itu akan menembus kultivasi alam pendirian fondasi periode menengah, itu pasti bukan kebohongan. Namun, dia dengan patuh menyerahkannya kepada Su Yuran, kakak, minumlah. Istri utama belum mencicipinya, bagaimana dia bisa meminumnya terlebih dahulu? Su Yuran tidak mengambilnya. Ia melirik Jiang Fan dan berkata, kamu minum saja dulu. Apakah Fan akan pernah membuatku kekurangan? Jiang Fan bingung apakah harus menangis atau tertawa. Mengapa hal ini kembali padanya? Dia segera mengeluarkan sebagian lagi cairan spiritual tanaman merambat berpola naga dan berkata, ini untuk Yuran. Su Yuran melengkungkan matanya yang indah, menerimanya sambil tersenyum saat dia memeriksanya, apakah perbuatan ini benar-benar ajaib. Mencapai alam pendirian fondasi periode pertengahan, menerobosnya tidak semudah seperti di periode awal. Diperlukan suatu periode meditasi dan kultivasi yang panjang atau material surgawi dan harta duniawi yang langka. Mengapa tidak mencobanya dan melihatnya? Jiang Fan tersenyum dan berkata. Dengan sikap skeptis, Su Yuran dan Chen Xilin duduk bersila di tempat mereka berdiri dan menelan cairan tersebut. Tak lama kemudian, efek cairan itu mulai terasa. Tingkat kultivasi lapisan keempat dan lapisan kelima pendirian fondasi mereka mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, keduanya telah menembus 1 lapisan. Merasakan alam pendirian fondasi lapisan kelima yang baru, Chen Xilin berseru dengan gembira. Terima kasih, suamiku. Para ahli pendirian fondasi lapisan kelima adalah yang terkuat di Lonely Boat City. Dia baru berada di Sekte Awan Hijau selama beberapa bulan dan sudah melihat perubahan drastis seperti itu. Mengikuti Jiang Fan, dia benar-benar merasakan itu adalah keberuntungan dalam hidupnya. Mata Su Yuran bersinar dengan kecerahan yang berbeda, dia sedikit malu ketika berkata, Fan, cairan spiritual ini pasti sangat berharga, kan? Dia selalu mengandalkan Jiang Fan untuk menerobos, membuatnya merasa seperti sedang menyeret Jiang Fan ke bawah. Jiang Fan memegang tangan kedua wanita itu sambil berkata, kalian adalah wanitaku, mengapa kita harus bersikap formal? Jika saya tidak memilikinya, mungkin tidak ada yang bisa dilakukan. Jika saya memilikinya, tentu saja Anda mendapat bagian. Ni Yunxi dan beberapa murid perempuan lainnya merasakan tekanan yang menyesakkan sehingga mereka sulit bernapas. Sebagai murid senior, mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkat mereka saat ini. Jadi bagaimana dengan Su Yuran dan Chen Xilin? Di bawah asuhan Jiang Fan, mereka dengan mudah melampaui sebagian besar murid senior. Ni Yunxi berkata dengan getir, mereka berdua benar-benar beruntung memiliki pria sebaik itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Su Yining. Sebagai mantan tunangan resmi Jiang Fan, perasaannya tidak diragukan lagi adalah yang paling rumit. Melihat Chen Xilin dan Su Yuran di alam pendirian pondasi lapisan kelima dan lapisan keenam, tidak mungkin Su Yining tidak merasa menyesal, bukan? Memang, pada saat ini, Su Yining sedang memperhatikan Jiang Fan dengan sedikit keluhan. Dia akhirnya membuat kemajuan signifikan dalam kekuatan, berencana untuk membalas penghinaan sebelumnya dengan mengalahkan dua wanita lainnya, ketika Jiang Fan tiba-tiba kembali dan membantu mereka meningkatkan tingkat kultivasi mereka di tempat. Tingkat kultivasi mereka telah meningkat sepenuhnya. Jika mereka bertarung lagi, kemungkinan besar dia akan kalah. Jiang Fan, tidak bisakah kamu datang sedikit lebih lambat? Su Yining ingin menyalahkan Jiang Fan. Saat kata-kata itu sampai di mulutnya, kata-kata itu kehilangan ketajamannya dan terdengar lebih seperti percakapan biasa. Jiang Fan akhirnya menatap Su Yining dan berkata dengan tenang, luangkan lebih banyak waktu untuk kultivasimu. Mengapa terus-menerus menyusahkan Chen Xilin? Tidak perlu dikatakan lagi, dia sudah tahu mengapa ketiganya bertarung.
Kemungkinan besar, dia bertemu Chen Xilin dan memulai perkelahian. Kemudian Su Yuran, melihat Chen Xilin dalam posisi yang kurang menguntungkan, ikut membantu menyeimbangkan situasi. Entah mengapa Su Yining benar-benar tidak tahan dengan Chen Xilin. Tidak ada dendam yang berarti di antara keduanya, kan? Sungguh tidak bisa dimengerti. Bibir merah Su Yining bergetar saat dia ragu-ragu. Beberapa hal sulit baginya untuk mengatakannya. Namun, Su Yuran memahami keadaan pikiran saudara perempuannya. Setelah kehilangan kedudukannya sebagai istri utama, wajar saja dia merasa getir. Kemudian, ketika menyadari dirinya bahkan lebih rendah dibandingkan Chen Xilin, sakit hati adalah hal yang wajar. Penggemar, Yining mendapat bimbingan dari seseorang di luar, aku khawatir orang itu punya motif tersembunyi. Siapa yang akan berbaik hati membantu tanpa alasan? Mereka pasti punya keinginan, kan? Melihat sosok Su Yining yang cantik dan anggun, Su Yuran tidak bisa menahan rasa khawatir. Apakah masih ada cairan spiritual tanaman merambat berpola naga? Berikan dia sebagian. Di masa depan, sisihkan sebagian sumber dayamu untuknya juga. Kalau tidak, bagikan setengahnya dari milikku. Jadi dia tidak akan dimanipulasi dan akhirnya tertipu dan disakiti. Setelah mendengar ini, Su Yining bergumam dengan enggan, aku tidak menginginkannya. Namun bibirnya yang sedikit mengerucut dan tangan kecilnya yang gelisah menunjukkan hal sebaliknya. Dia telah membayangkan lebih dari sekali menerima kasih sayang Jiang Fan seperti saudara perempuannya dan Chen Xilin. Tetapi dengan temperamennya, dia tidak pernah bisa bertanya dengan suara keras. Saran Su Yuran membuat napasnya tercekat. Jantungnya berdebar kencang seperti rusa kecil yang memukul dadanya. Telinganya menjadi tegang, gugup dan takut mendengar jawaban Jiang Fan. Pelipis Jiang Fan berdenyut-denyut. Apa yang aku rencanakan untuk Su Yining? Hanya karena dia adik Su Yuran dan berada di bawah perintah Li Qingfeng untuk merawatnya, maka kadang-kadang aku mau merawatnya. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku punya 2 porsi cairan spiritual tanaman merambat berpola naga. Namun, ini hanya efektif untuk alam pembentukan fondasi periode menengah. Su Yining berada di alam pendirian fondasi lapisan ke-6. Mengambilnya tidak masuk akal. Mengenai sumber daya di masa depan, mari kita bahas nanti. Dia tidak bisa menjamin mereka akan selalu cukup beruntung untuk memperoleh banyak sumber daya budidaya untuk mereka bertiga. Sudah cukup menantang untuk melayani Su Yuran dan Chen Xilin secara bersamaan. Meskipun ini adalah pernyataan yang cukup masuk akal. Bagi Su Yining, mendengarnya di depan semua murid puncak pedang surgawi terasa seperti penolakan. Itu memalukan. Matanya yang penuh harap segera terisi kabut. Dia melotot ke arah Jiang Fan, menggigit bibirnya dengan air mata di matanya, dan berkata, aku tidak peduli dengan sumber dayamu. Jagalah baik-baik kedua istrimu. Aku akan menemukan cara untuk menangani masalahku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan berlari, dengan pedang di tangan. Su Yuran menghela nafas, menatap Jiang Fan dengan pandangan tidak setuju. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang lebih baik? Mengapa membuatnya begitu memalukan? Chen Xilin tersenyum pahit, melirik ke arah banyak murid, dan berkata, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita pergi ke gua tempat tinggalku. Aku membawa banyak material surgawi dan harta duniawi. Kita bisa mengobrol sambil makan. Jiang Fan tidak keberatan. Ketidakhadiran membuat hati semakin sayang. Ketiganya terlibat percakapan menyenangkan di dalam gua, saling berbagi pengalaman. Chen Xilin awalnya mengira pengalaman dirinya dan Su Yuran cukup memukau. Namun mendengarkan petualangan Jiang Fan membuat dia dan Su Yuran kagum. Dia bahkan telah menyinggung Putri Kaisar Iblis, membuat kedua wanita itu merinding. Siapa yang akan percaya bahwa itu adalah misi logistik? Itu bahkan lebih berbahaya daripada garis depan. Chen Xilin tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum, gadis iblis kecil tidak akan berani melangkah ke tanah 9 sekte untuk sementara waktu. Pada titik ini, dia diam-diam mengeluarkan busur penghancur langit dan menyerahkannya kepada Su Yuran. Ini adalah senjata sihir kelas atas, dengan kekuatan yang luar biasa. Ini untukmu sebagai kartu truf. Jangan tunjukkan dengan mudah.
Su Yuran terkejut. Senjata sihir tingkat atas. Bagaimana aku bisa menerima ini? Fan, kamu menghadapi lebih banyak bahaya. Kamu harus menyimpannya. Jiang Fan memasukkannya ke dalam pelukan Su Yuran sambil berkata, aku punya banyak senjata ajaib. Yang ini hanya beban. Kamu memiliki kultivasi yang relatif lebih lemah, jadi itu yang terbaik untukmu. Ambil kesempatan untuk berlatih memanah lebih sering. Mata indah Su Yuran berbinar-binar, merasakan beban di lengannya, dan mendesah pelan. Fan sungguh terlalu baik padaku. Chen Xilin menyaksikan dengan rasa iri. Ini adalah senjata sihir tingkat atas, yang paling elit di Tanah 9 Sekte, dan diberikan kepada Su Yuran begitu saja. Xiling, kamu juga punya sesuatu. Jiang Fan merogoh jubahnya dan mencari-cari. Mata cerah Chen Xilin melebar karena kegembiraan. Dia juga punya bagian. Mungkinkah itu juga merupakan senjata sihir tingkat atas? Tetapi saat Jiang Fan mengeluarkan barang itu, ekspresinya membeku. Bab 360 Kejutan Sang Penghormat Bulan. Karena Jiang Fan mengambil dari dadanya. Ternyata itu adalah perut yang berwarna merah. Lagi pula, itu bukan hal baru. Ada tanda-tanda keausan yang jelas. Bukan hanya Chen Xilin yang terlihat malu, bahkan Su Yuran pun tidak tahan dan memarahi. Bagaimana kamu bisa memberikan penutup perut sebagai hadiah pada Xilin? Dan itu sudah pernah dipakai sebelumnya. Itu terlalu keterlaluan, bukan? Jiang Fan tersenyum dan berkata, ini bukan sekedar penutup perut biasa. Su Yuran tidak tahan lagi dan berkata dengan tidak puas, apapun itu, kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang dipakai wanita lain kepada Xilin. Bukankah itu menghina Chen Xilin? Melihat keduanya hendak bertengkar, Chen Xilin buru-buru menyambar penutup perut dari tangan Jiang Fan, sambil tersenyum cerah, apapun yang diberikan suamiku, itu pasti bukan sesuatu yang sederhana. Dan ukuran dan gayanya cocok untukku. Dia diam-diam memasukkannya ke dalam lengan bajunya, pipinya sedikit merah. Su Yuran mengerutkan kening dan berkata, Xiling, jangan memaksakan diri. Memberikan penutup perut ini lebih buruk daripada tidak memberikan apapun sama sekali. Chen Xilin tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuknya, kakak, tenanglah. Suamiku sudah banyak membantuku. Sekalipun dia tidak memberi apapun, saya akan tetap sangat berterima kasih. Bagaimana aku bisa menyalahkannya? Ayo, kita semua makan buah roh. Dengan kepemimpinannya, suasana kembali tenang. Baru pada larut malam Jiang Fan dan Su Yuran mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sendirian, Chen Xilin hanya merapikan meja. Melihat ke arah gua tempat tinggalnya yang kosong, dia tiba-tiba merasa sedikit tersesat dan bergumam. Bukankah menyenangkan jika ada lebih banyak hari seperti ini? Pada saat ini, suara menguap muncul dalam pikirannya. Hah? Bagaimana kultivasimu mencapai lapisan kelima dari pendirian yayasan? Itu adalah jiwa yang bereinkarnasi di dalam dirinya, Moon Venerate. Sejak Chen Xilin kembali dengan selamat ke Sekte Awan Hijau, dia telah bersantai dan tidur. Namun, itu tidak berlangsung lama. Alam Chen Xilin secara tak terduga naik satu tingkat. Itu adalah cairan spiritual yang diberikan suamiku. Chen Xilin membanggakan. Kamu selalu bilang dia tidak pantas untukku, tapi lihat, bukankah dia baik padaku? Banyak kakak perempuan senior yang iri, mata mereka merah. Moon Venerate cemberut, meninggalkan alam kecil membuatmu sebahagia ini. Jika kamu mendengarkanku dan pergi ke domain luar, kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Meskipun kata-katanya, masih ada sedikit rasa terkejut dalam hatinya. Bahkan di bawah pengawasan pribadinya, Chen Xilin hanya meningkat dari lapisan ketiga ke lapisan keempat pendirian pondasi. Jiang Fan keluar dan kembali, dan dia juga membuatnya naik satu tingkat. Orang ini cukup beruntung. Hal pentingnya adalah dia tidak pelit terhadap Chen Xilin. Kamu hanya mengatakan satu hal dan bermaksud lain. Chen Xilin sudah terbiasa dengan sifat Moon Venerate. Kata-katanya terkadang memiliki arti sebaliknya. Suamiku memberi kami banyak hal. Dia bahkan memberi adikku busur dari ras iblis. Coba tebak, seberapa tinggi nilainya? Artefak sihir kelas atas. Oh. Moon Venerate menunjukkan ekspresi terkejut. Dari apa yang kulihat, tingkatan tertinggi di negeri ini hanyalah artefak sihir tingkat atas, kan?
Dan dia bersedia memberikan barang berharga seperti itu kepada Su Yuran. Saya benar-benar meremehkannya. Meskipun dia selalu memandang rendah suami yang mudah didekati ini, Jiang Fan. Pada saat ini, dia agak mengakui bahwa pria ini sangat baik terhadap wanitanya. Namun melihat ekspresi puas Chen Xilin, dia merasa agak enggan, dia hanya memberikan itu kepada istri utama. Bagaimana denganmu, selirnya, yang tidak mendapat apapun? Hal ini membuat ekspresi Chen Xilin sedikit menegang, dan dia menjawab dengan rasa bersalah, tentu saja ada sesuatu. Jiang Fan juga memperlakukanku dengan sangat baik. Mendengar nada bersalahnya, Mun Venerate berkata menggoda, benarkah? Kalau begitu, tunjukkan kepadaku, suami yang sangat kau hargai ini, betapa dia menghargai dirimu, selirnya. Chen Xilin berjuang sejenak. Mengetahui dia tidak bisa menyembunyikannya, dia akhirnya menghela napas dengan enggan. Jiang Fan memang memberiku hadiah. Tapi, aku tidak tahu harus berkata apa. Dia mengeluarkan penutup perut merah dari lengan bajunya, tampak sedikit menolak. Dia bergumam, lebih baik dia memberiku penutup perut yang baru dan polos. Sekalipun terbuat dari bahan biasa, saya akan senang memakainya. Tetapi jika sesuatu itu dipakai oleh orang lain, bagaimana saya bisa menggunakannya? Saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mendesah. Dia memandangi penutup perutnya, tidak tahu harus berbuat apa. Membuangnya. Itu hadiah dari Jiang Fan. Memakainya. Dia merasa sulit meyakinkan dirinya untuk mengenakan sesuatu yang intim yang pernah dikenakan wanita lain. Lagi pula, Mun Venerate pasti akan mengejek status rendahnya sebagai selir, bukan? Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada suara dari Mun Venerate. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tertidur? Mun Venerate akhirnya mengeluarkan suara. Nada bicaranya agak rumit, Jiang Fan sangat baik padamu. Dia memberimu harta karun seperti itu. Kamu, sebagai selir, sungguh pantas mendapatkan yang lebih baik. Hah? Chen Xilin berkedip dan menatap lagi ke arah penutup perut tua itu, maksudmu ini adalah harta karun. Dia melihatnya dari semua sudut tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Mun Venerate mengangguk pelan, ini adalah penutup perut yang ditenun dari sutra ulat sutra kuno pengamat bulan. Itu adalah salah satu harta sihir pertahanan terbaik di bawah alam transformasi keilahian. Di tanah 9 sekte, kau mungkin tidak akan menemukan yang lain. Dari segi nilai, harganya jauh lebih tinggi daripada Sky Shattering Bow. Apa? Mata Chen Xilin membelalak, penutup perut ini punya asal-usul yang begitu besar. Dia merasa agak linglung. Penutup perut yang tidak mencolok ini ternyata merupakan harta sihir pertahanan yang sangat kuat. Seketika dia berseri-seri karena kegembiraan dan berkata, sudah kuduga, suamiku tidak akan memberikan sesuatu yang sudah dipakai orang lain. Ternyata itu adalah harta sihir pertahanan yang sangat kuat. Meskipun aku seorang selir, suamiku tidak pernah memperlakukanku seperti selir. Jejak emosi mengalir di matanya. Mun Venerate mengusap dahinya, seharusnya aku tidak memberitahumu. Lihatlah dirimu, benar-benar terpesona, bahkan semakin tidak ingin meninggalkannya sekarang. Chen Xilin dengan senang hati membandingkan ukuran penutup perutnya dengan dadanya, sambil berkata dengan manis. Aku tidak akan meninggalkan suamiku. Tidak pernah dalam hidupku. Berbicara tentang Jiang Fan. Setelah mengirim Su Yuran kembali ke gua tempat tinggalnya, dia berjalan menuju puncak pedang surgawi sendirian. Berjalan di bawah sinar rembulan, dia berjalan menuju puncak Master Sekte. Saat dia melewati alun-alun, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di sudut matanya. Dia menoleh ke sekeliling dan melihat sosok berpakaian hitam berlari cepat dari arah taman obat. Saat orang tersebut mendarat, mereka mengetuk tanah dengan ringan, melompat sejauh 8 atau 9 zang. Itu jelas merupakan teknik gerakan yang sangat bagus. Jiang Fan bingung. Tak seorang pun di Sekte Awan Hijau yang memiliki teknik pergerakan tingkat tinggi seperti itu, dan orang ini datang dari taman pengobatan yang penting. Mungkinkah orang luar mencuri material surgawi dan harta duniawi dari taman obat? Dia segera menjadi waspada dan berteriak, siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di Sekte Awan Hijau? Ruan Kingsu sedikit mengernyit.
Dia datang ke Sekte Awan Hijau bersama gurunya untuk menangani laporan Ari Master Sekte tertinggi. Gurunya sedang menyendiri dan dia tidak melakukan apapun untuk dilakukan. Oleh karena itu, dia berlatih teknik gerakannya pada malam hari saat tidak ada orang di sekitarnya. Tiba-tiba dimarahi, dia menunjukkan rasa tidak senang, urus saja urusanmu sendiri. Dia telah melatih teknik gerakannya di malam hari selama beberapa hari, dan semua orang di Sekte Awan Hijau seharusnya mengetahuinya. Dari mana datangnya orang Sekte Awan Hijau ini, yang bersikap kasar begitu? Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Bertindak secara diam-diam di Sekte Awan Hijau dan memarahinya karena ikut campur. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, kamu tidak akan kemana-mana. Desir. Dia mengetuk tanah dengan kakinya dan segera mengaktifkan teknik gerakannya, dengan cepat mengejarnya. Ruan Qingsu terkejut. Dia berseru, sungguh teknik gerakan yang luar biasa. Bagaimana mungkin teknik ini lebih kuat dari milikku? Dia hendak mengungkapkan identitasnya tetapi kemudian berpikir dua kali. Teknik gerakannya belum berkembang pesat untuk waktu yang lama. Jika seseorang berlatih dengannya, apakah tekniknya akan meningkat lebih cepat? Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan malah membanggakannya dengan arogan. Apa yang perlu dijelaskan? Tentu saja, aku di sini untuk mencuri barang-barang dari sektemu. Tangkap aku jika kau bisa. Dia memiliki kultivasi formasi inti tingkat kedua. Bahkan jika orang di depan berhasil menangkapnya, apa yang dapat mereka lakukan padanya? Tetapi dia tidak tahu. Dia telah bertemu dengan satu orang yang seharusnya tidak pernah dia temui. Bab 361, berhenti berkelahi, aku dari Paviliun Mekanisme Surgawi. Arogan. Jiang Fan tertawa, marah. Dia pernah melihat tipe orang yang kurang ajar sebelumnya, tetapi belum pernah melihat seseorang yang begitu meremehkannya. Seorang pencuri ketahuan, tapi masih saja bertindak kurang ajar. Itu benar-benar yang pertama. Kalau begitu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kata-kata itu nyaris tak berlama-lama di udara sebelum Jiang Fan telah melesat maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Ruan Qingsu tidak khawatir, sebenarnya, dia tampak gembira. Bibirnya sedikit melengkung saat dia berkata, mengandalkan kata-kata saja tidak akan membuatku bertahan di sini. Tanpa ragu, dia pun menggunakan teknik gerakannya dan melesat pergi. Dia telah mengolah Shifting Shadow, sebuah teknik gerakan tingkat menengah tingkat bumi yang sangat dihargai oleh Paviliun Mekanisme Surgawi. Pada level terdalamnya, dikatakan menunjukkan efek yang mirip dengan mengecilnya tanah menjadi beberapa inci asteris. Sejauh ini, dia baru mengolahnya sampai lapisan pertama. Tetap saja, hal itu memberinya kemampuan mengejutkan untuk menempuh jarak 8 zang dalam satu langkah. Terlebih lagi, saat teknik itu dipraktikkan, serangkaian ilusi tersebar ke berbagai arah. Untuk sesaat, mustahil membedakan wujud aslinya dari ilusi. Mengejarnya menjadi tugas yang sulit. Jiang Fan ragu-ragu sejenak. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan teknik gerakan yang begitu misterius. Fakta bahwa ia secara alami disertai dengan ilusi untuk menyesatkan musuh membuatnya takjub. Baik untuk melarikan diri atau dalam pertempuran, itu jauh lebih unggul daripada teknik pergerakan biasa. Teknik pergerakan pencuri wanita ini sangat rumit. Jiang Fan mengaku agak iri dengan keterampilannya. Namun, ilusi-ilusi yang mungkin membingungkan orang lain bukanlah tantangan baginya. Dia memusatkan kekuatan spiritualnya di antara jari-jarinya dan menyapukannya ke matanya. Teknik observasi Ki Asteris, yang berasal dari buku kedokteran abadi Asteris, tiba-tiba diaktifkan. Teknik ini awalnya dirancang untuk memungkinkan penyembuh mengamati organ dalam pasien dan menilai kondisi patologis yang lebih dalam. Namun, jika digunakan dalam pertempuran, itu praktis berubah menjadi keuntungan taktis yang sempurna. Lagi pula, ilusi tidak akan pernah bisa merasuki organ dalam. Setelah teknik pengamatan Ki terungkap, bidang pandang Jiang Fan menyingkapkan kekosongan dalam semua sosok ilusi itu. Hanya mereka yang berlari ke arah timur yang organ dalamnya terlihat jelas. Sepertinya kau tidak akan bisa lolos. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan teknik gerakannya dan melesat mengejarnya. Ruan Qingsu yang tadinya menyeringai menantikan Jiang Fan mengejar ilusi bagaikan lalat tanpa kepala, tiba-tiba membeku.
Ekspresinya berubah drastis. Jiang Fan mengabaikan semua ilusi dan langsung menuju ke arahnya. Tidak mungkin. Apakah dia sudah tahu yang mana tubuh asliku? Ruan Qingsu merasa sulit untuk mempercayainya. Sekali lagi, dia menggunakan teknik pergerakannya untuk melarikan diri lebih jauh, menyebarkan ilusi tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Namun, dia merasa kecewa. Jiang Fan terus mengunci dirinya, mempersempit jarak di antara mereka dengan cepat. Saat dia hendak ditangkap, Ruan Qingsu akhirnya memastikan bahwa ilusinya tidak berguna melawan Jiang Fan. Dia berteriak, "Kau bisa melihat tubuh asliku." Tatapan mata Jiang Fan berubah dingin. Coba tebak. Seketika dia melancarkan serangan Wandering Dragon Palm ke arah pelindung bahunya. Ruan Qingsu mengangkat alisnya, melihat bahwa itu adalah teknik pedang tingkat tinggi yang mendalam, dan mencibir. "Apakah menurutmu tingkat keterampilan ini cukup untuk menangkapku?" Teratai air. Tangannya yang pucat bagaikan batu giok melesat dengan kecepatan yang mencengangkan, bertabrakan langsung dengan jejak tangan Jiang Fan. Semburan kekuatan tirani dari teknik tingkat bumi meledak dari telapak tangannya. Akan tetapi, adegan yang diharapkan di mana serangan tunggalnya berhasil memukul mundur Jiang Fan tidak terjadi. Sebaliknya, kekuatan telapak tangannya yang tak tertandingi padat dan kuat, menyamai kekuatannya secara merata. Hal ini sangat mengejutkannya. Keduanya adalah teknik telapak tangan. Namun keterampilan tingkat bumi tidak dapat menekan keterampilan tinggi tingkat mendalam. Hanya teknik tingkat mendalam tingkat paling atas yang dapat menunjukkan kekuatan semacam ini, pikirnya. Jiang Fan juga merasa sedikit terkejut. Seseorang yang ahli dalam teknik tingkat tinggi seperti itu sebenarnya berkecimpung sebagai pencuri kecil. Dia telah mengeksekusi jurus terakhir Wandering Dragon Palm * Dragon Destruction *. Kekuatannya bahkan menyaingi teknik tingkat bumi. Wanita ini mampu mengimbangi serangannya, yang menunjukkan bahwa keahliannya pasti berasal dari teknik tingkat bumi. Dia berjuang untuk mengerti. Praktisi yang mampu mengolah teknik tingkat ini adalah permata langka dalam 9 sekte. Mereka harus memiliki status dan prestise yang tinggi. Seorang pencuri kecil, Ruan Qingsu mendengus, "Jika aku tidak mencuri, bagaimana aku bisa memperoleh teknik sekuat itu?" Telapak tangannya tiba-tiba melonjak dengan kuat, dan kekuatan spiritual dari formasi inti tingkat kedua meletus, memaksa Jiang Fan mundur. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Jiang Fan menyipitkan matanya dan berkata, "Menyerahlah sekarang, dan aku akan memberimu kesempatan untuk membuka lembaran baru. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Ruan Qingsu bereaksi seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon, "Dengan kultivasi alam pendirian yayasan milikmu, kau pikir kau bisa bersikap kejam padaku? Ayo, biarkan aku melihat seberapa kejamnya dirimu." Dia memberi isyarat dengan jarinya, senyum puas tersungging di wajahnya. Jiang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memanggil kekuatan spiritualnya, lalu menyerang dengan jarinya secara pasti. Naga penyesalan. Jurus terakhir Heavenly Ruin Finger, kekuatannya tidak lebih lemah dari jurus pertama teknik menengah tingkat bumi. Sebuah titik cahaya warna-warni yang menyilaukan muncul di ujung jarinya. Begitu cahaya muncul, ruang di sekitar ujung jarinya bergetar dengan suara berderak, beriak hebat. Cahaya itu tampak seperti akan menghancurkan ruang di sekitarnya. Energi berbahaya terpancar keluar. Senyum menghilang dari wajah Ruan Qingsu. Ekspresinya berubah menjadi terkejut. Teknik jari setingkat bumi. Dia menyadari Jiang Fan menanggapi hal ini dengan serius. Mungkin candaannya sudah kelewat batas. Namun baginya, seorang murid paviliun mekanisme surgawi, menundukkan kepala dan mengakui kesalahan kepada seseorang dari sekte awan hijau adalah hal yang mustahil. "Siapa yang takut padamu?" Ruan Qingsu bergumam, mengangkat jarinya yang seperti batu giok untuk melepaskan teknik jari tingkat bumi miliknya. Saat dia menyerang, kelopak bunga putih cemerlang menyerupai bunga teratai melayang ke arah Jiang Fan. Akan tetapi, teknik jarinya baru pada lapisan pertama. Itu tidak dapat dibandingkan dengan teknik Jiang Fan, yang telah ia kembangkan hingga lapisan ketiga. Jari Jiang Fan terjulur ke depan. Titik cahaya warna-warni itu langsung berubah menjadi sinar pelangi yang menakutkan. Ia menembus udara bagaikan tombak yang bersinar.
Dalam sekejap mata, ia menghancurkan semua teratai dan menyerang langsung ke arah Ruan Qingsu. Ekspresi Ruan Qingsu berubah drastis. Meskipun keduanya merupakan teknik tingkat bumi, tekniknya sendiri hancur total. Dia menepuk dadanya dengan panik. Liontin giok di lehernya pecah, melepaskan pancaran cahaya terang benderang untuk menyelimuti dirinya. Ternyata itu adalah harta Dharma pelindung. Ledakan. Cahaya pelangi menerpa penghalang cahaya bening, seakan-akan tenggelam ke dalam bantalan kapas tebal. Itu hanya menghentikan satu chi dari wajah Ruan Qingsu, tidak dapat maju lebih jauh. Saat kekuatan spiritual menghilang, sinar itu lenyap seluruhnya. Ruan Qingsu berkeringat dingin. Jika bukan karena harta karun sihir pertahanan yang mampu menahan serangan dari tingkat kelima formasi inti, dia mungkin menderita cedera serius. Ketika merenungkan hal ini, rasa frustrasi muncul dalam dirinya. Dia melotot ke arah Jiang Fan dengan jengkel, "Kau telah menyia-nyiakan salah satu harta Dharma pelindungku. Lain kali, aku tidak akan main-main denganmu." Dia berbalik dan dengan tegas menggunakan teknik gerakannya, dengan tujuan untuk segera pergi. Namun yang mengejutkannya, ekspresi Jiang Fan mengeras. "Apakah aku bilang kau boleh pergi?" Dengan ujung kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dia melaju dengan kecepatan yang mencengangkan dan mengejarnya. Melihat Jiang Fan tidak mau menyerah, Ruan Qingsu menjadi marah dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. "Apalagi yang kamu inginkan? Saya sudah mau mundur." Bagi seorang murid paviliun mekanisme surgawi, mengambil inisiatif untuk mundur sudah merupakan kehilangan muka yang sangat besar. Namun di sini ada seseorang dari Sekte Awan Hijau yang tanpa henti mendesak untuk mendapatkan lebih. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk menyerah." Kaki Jiang Fan mengeluarkan cincin petir saat dia diam-diam melakukan 3 bayangan guntur murni asteris. Teknik kaki ini dirancang khusus untuk melawan pertahanan. Perisai cahaya pelindung di depan mungkin tidak mampu menahannya. Ruan Qingsu membentak dengan marah, "Kamu kurang ajar sekali. Kurasa aku terlalu memanjakanmu." Jari pemecah awan. Dia melancarkan serangan jari yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Teratai putih berubah menjadi bunga berwarna-warni. Kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Ini adalah lapisan kedua teknik jari tingkat bumi miliknya, kartu truf yang dibanggakannya. Bagi seseorang seusianya, mampu mengolah teknik jari tingkat bumi hingga ke lapisan kedua bukan hanya langka, tapi juga luar biasa. Hanya segelintir orang yang mampu menahan kekuatan sebesar ini. Awalnya dia berencana untuk merahasiakan serangan ini. Itu dimaksudkan untuk memberi para murid senior paviliun mekanisme surgawi sebuah kejutan. Namun dia tidak menyangka akan dipaksa menggunakannya di Sekte Awan Hijau yang relatif tidak penting. Bab 362, Tuan, seseorang mengganggu saya. Bunga teratai warna-warni bermekaran sepanjang jalan, langsung mencapai Jiang Fan. Ekspresi Jiang Fan tidak berubah. Dia berteriak pelan, "Kaki petir naga petir." Dia melangkah maju dengan kedua kakinya. Guntur bergemuruh di antara kedua kakinya bagaikan naga kembar. Kekuatan guntur yang dahsyat menghancurkan bunga teratai berwarna-warni yang datang menjadi berkeping-keping. Seketika itu juga, naga petir tidak melambat. Ia menghantam perisai cahaya terang dengan keras. "Apa?" Ruan Qingsu terkejut. Serangan terkuatnya dihancurkan dengan mudah oleh lawan. Lagi pula, itu adalah teknik guntur. Bukankah ini teknik kultivasi dari Sekte Petir Sejati? Mengapa muncul di Sekte Awan Hijau? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benaknya dalam sekejap. Saat cahaya guntur muncul, dia akhirnya melihat wajah lawannya dengan jelas melalui kegelapan. Itu adalah wajah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun, dan dia langsung terpana. Bagaimana ini mungkin? Dia selalu mengira bahwa dia sedang bertarung dengan seorang murid tua dari Sekte Awan Hijau yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Siapa sangka, ternyata dia adalah seorang anak laki-laki yang agak kekanak-kanakan. Pikirannya kacau. Siapa orang ini? Sejak kapan Sekte Awan Hijau memiliki murid muda yang tangguh dan mengerikan seperti itu? Berpikir tentang bagaimana dia dipukul mundur berulang kali oleh seorang murid muda, dia tidak bisa menahan rasa malu dan marah. "Wah, cukup. Jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu telah mempelajari beberapa teknik kultivasi yang kuat.
Hati-hati, penghalang pertahananku tidak akan melakukan serangan balik dan melukaimu dengan serius. Dia menatap kaki-kaki yang mendekat tanpa rasa takut. Lapisan perisai ini dapat menahan serangan dari ahli lapisan kelima. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki, dengan mengandalkan beberapa teknik, dapat menyakitinya? Namun, pada saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Kaki Jiang Fan menginjak perisai. Cahaya redup itu segera memancarkan serangan balik yang kuat, mencoba memantulkan kembali kekuatan kaki ini. Namun, guntur di antara kedua kaki Jiang Fan meraung bagaikan naga yang marah, menghantam perisai. Perisai cahaya terang yang tidak dapat dihancurkan ini segera hancur oleh kekuatan petir yang menghancurkan. Dengan sebuah snap, itu meledak seperti balon. Perisai itu hancur seketika. Kaki Jiang Fan melangkah tanpa ampun ke arah dada Ruan Qingsu. Pada saat Ruan Qingsu bereaksi, dia hanya sempat mengangkat tangannya di depan dadanya. Ledakan. Suara yang tumpul. Ruan Qingsu tertendang hingga terpental ke belakang. Kekuatan yang sangat besar itu menyebabkan lengannya gemetar dan dadanya terasa berat. Rasa logam muncul dari tenggorokannya. Anda terbang mundur beberapa zang. Ruan Qingsu menenangkan dirinya dalam keadaan agak acak-acakan, malu dan marah. Mengapa kamu begitu keras kepala? Jiang Fan mendarat, kedua tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan dingin, bukankah kamu yang mengatakan ingin melihat kemampuanku? Karena aku serius, jangan harap aku akan menunjukkan belas kasihan. Siapa? Dia berubah menjadi bayangan, yang terbang cepat di atasnya. Pupil mata Ruan Qingsu mengecil, kulit kepalanya terasa geli, berhenti. Aku Ruan Qingsu, murid paviliun mekanisme surgawi. Baru saja itu hanya candaan. Saat dia berbicara, wajahnya yang menawan berubah menjadi merah. Astaga! Dia sebenarnya dipaksa untuk mengemis belas kasihan dari seorang murid muda Sekte Awan Hijau. Jika ini sampai ke paviliun mekanisme surgawi, dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?